Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hendra Permadi, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional, dengan saya Mutiara Fajrina Karnisa, dengan nomor NIM 2892350065 dari Prodi Manajemen, akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasional. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bagian dari manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas operasional dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah memastikan kualitas dan efisiensi dalam proses produksi agar organisasi dapat meraih target jangka pendek maupun jangka panjang. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa, atau dengan kata lain harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Manajemen operasional adalah bagian dari manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan produksi. Ciri-ciri manajemen operasional ada 6 bagian, yaitu memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa, memiliki kegiatan produksi pengubahan, memiliki kegiatan proses pengubahan, memiliki struktur kepengurusan yang mesti dibentuk dan dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing, lalu melibatkan pemanfaatan sumber daya yang dari staf, bahan, peralatan, dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan, bertanggung jawab atas semua aspek penciptaan barang dan jasa, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan income perusahaan. Tujuan manajemen operasional. Yang pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Yang kedua, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Yang ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Keempat, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Dan yang kelima, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi semisal mungkin, seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduce processing time. Manajemen operasional strategi operasi. Strategi operasi adalah upaya menyeluruh dalam merancang dan mengelola berbagai aspek operasional seperti produk atau jasa, kualitas, proses produksi, lokasi, tata letak, sumber daya manusia, rantai pasok, persediaan, jadwal, dan pemeliharaan agar sejalan dengan strategi organisasi dan mencapai tujuan secara efektif. Visi strategi operasi menggambarkan cita-cita atau kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi serta menjadi dasar arah dan fokus kegiatan perusahaan. Contoh, perusahaan Gojek, misinya adalah memberikan solusi mobilitas yang mudah dan cepat bagi masyarakat melalui teknologi, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha lokal.
Strategi, rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mengidentifikasikan misi dan strategi. Misi adalah persyaratan yang merumuskan fungsi utama sebuah organisasi, yaitu bagaimana organisasi tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Misi menjadi alasan keberadaan organisasi dan menggambarkan peran serta kontribusinya dalam masyarakat. Ringkasan sederhana. Misi adalah alasan keberadaan organisasi, fokus pada fungsi pelayanan, dan kontribusi terhadap masyarakat. Contoh misi ada UNICEF, yaitu memastikan setiap anak memiliki hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Dan ada GRAB, yaitu memberdayakan masyarakat di Asia Tenggara dengan menyediakan layanan transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran digital yang aman dan mudah. Mengidentifikasi misi dan strategi. Strategi adalah rencana tindakan yang disusun organisasi untuk mencapai misinya. Strategi ini menjadi jembatan antara visi, misi, dan pelaksanaan nyata di lapangan. Secara umum, misi organisasi dapat dicapai melalui tiga pendekatan strategis, yaitu diferensiasi, menawarkan sesuatu yang unik atau lebih baik dari pesaing. Yang kedua ada biaya rendah, yaitu menyediakan produk atau layanan dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan standar kualitas. Dan yang ketiga ada fokus, yaitu menyasar segmen pasar tertentu. Misalnya dengan layanan yang lebih cepat atau lebih sesuai kebutuhan khusus. Tugas manajer operasional atau produksi adalah mengubah strategi tersebut menjadi langkah-langkah konkret dan operasional strategi merancang sistem kerja, memilih teknologi, mengatur sumber daya, dan menyusun jadwal agar strategi benar-benar bisa dijalankan dengan sukses. Tiga hal dalam strategi. Ada diferensiasi, yaitu cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya dengan nilai tambah. Lalu ada low cost, yaitu mencapai nilai maksimum sebagaimana bisa diinginkan pelanggan. Artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang memaksimalkan guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Dan yang ketiga ada quick response, yaitu seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, atau memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik, rencana maupun fluktuasi volume penjualan dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang berkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Isu-isu strategi ada 4. Yang pertama ada perkenalan, yaitu ada fokus pada desain dan pengembangan produk. Lalu ada sering terjadi perubahan desain dan proses. Yang ketiga ada proses produksi masih pendek dan mahal. Yang keempat ada butuh tenaga kerja yang ahli. Kelima, kapasitas lebih besar dari permintaan. Dan yang keenam ada kualitas menjadi perhatian utama. Lalu ada pertumbuhan. Peramalan permintaan jadi sangat penting.
lalu ada produksi harus handal dan efisien, kemudian mulai memperbaikan produk untuk daya saing, lalu ada meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi, dan yang terakhir ada arah produk mulai lebih jelas dan fokus. Lalu ada kedewasaan, produk makin standar dan stabil, fokus pada efisiensi dan kapasitas optimal, minim perubahan produk, proses produksi lebih panjang dan efisien, biaya ditekan, tenaga kerja tidak terlalu ahli. Dan evaluasi kembali desain sesuai kebutuhan pasar. Dan yang terakhir ada penurunan, yaitu hanya ada sedikit inovasi atau desain ulang. Lalu menekan pada biaya jadi fokus utama. Lalu ada kelebihan kapasitas sering terjadi, jalur distribusi yang tidak menguntungkan dihentikan, dan kapasitas produksi mulai dikurangi. Penerapan strategi. Penerapan strategi. Analisis lingkungan. Identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan. Memahami lingkungan, pelanggan, dan industri dan pesaing. Lalu ada menentukan misi, menyatakan latar belakang, organisasi, dan mengidentifikasi nilai yang diciptakannya. Yang ketiga ada membentuk strategi, membangun keunggulan kompetitif, harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan, dan lini produk. Lalu ada menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Ada pemasaran, keuangan, operasi atau produksi. Mutunya, harapan pelanggan dan kinerja. Produk, pesan atau standarisasi. Proses, ukuran fasilitas atau teknologi. Lokasi, dekat pemasok atau pelanggan. Dan manusia, spesialisasi atau pengayaan. Ada tata letak, sel kerja atau perakitan. Lalu ada persediaan, pemesan kembali. Pembekalan, pemasok tunggal, penjadwalan proses produksi, pemeliharaan, perbaikan atau pemeliharaan. Lalu ada keputusan utama dalam manajemen, ada desain produksi, produk berwujud, dan produk jasanya adalah produk tidak berwujud. Lalu ada kualitas, produk barangnya ada kualitas bisa diukur secara objektif, dan produk jasanya yaitu kualitas bersifat subjektif atau berdasarkan persepsi konsumen. Lalu yang ketiga ada proses dan kapasitas. Produk barangnya yaitu konsumen tidak terlibat, kapasitas bisa disimpan dan dialihkan. Lalu produk jasanya, konsumen ikut terlibat, kapasitas harus langsung sesuai permintaan. Lalu ada yang keempat, ada lokasi dekat dengan bahan baku, lalu produk jasanya ada dekat dengan pelanggan. Yang kelima, layout, produk barangnya fokus pada efisiensi proses, lalu produk jasanya fokus pada nilai tambah dan pengalaman pelanggan. Yang keenam, ada sumber daya manusia, produk barangnya keahlian teknis, upah berdasar hasil atau output, produk jasanya ada interaksi langsung dengan konsumen, standar kerja lebih bervariasi. Yang ketujuh, manajemen rantai pasok. Produk barangnya supply chain sangat penting. Produk jasanya penting tapi tidak sepenting pada barang. Kedelapan, persediaan. Produk barangnya, semua jenis persediaan disimpan. Lalu produk jasanya tidak bisa disimpan, harus fleksibel menyesuaikan permintaan. Kesembilan, penjadwalan. Produk barangnya fokus pada produksi stabil dan efisien. Lalu ada produk jasa sering berubah menyesuaikan jadwal konsumen. Dan yang ke-10 ada
Pemeliharaan produk barangnya mencegah kerusakan mesin atau alat, lalu produk jasanya lebih ke arah perbaikan layanan atau sistem. Kesimpulan, manajemen operasional merupakan bagian penting dalam menjalankan sebuah perusahaan karena berperan langsung dalam mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, peralatan secara optimal. Tujuan utamanya adalah menghasilkan produk atau jasa berkualitas tinggi dengan proses yang efisien dan efektif. Dalam praktiknya, manajemen operasional bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan dengan lancar, sesuai rencana, dan terus mengalami perbaikan. Selain itu, manajemen operasional juga berperan dalam pengendalian daya agar perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya sehemat mungkin namun tetap produktif. Di era modern, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi nilai tambah yang penting, karena teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi serta kualitas. Yang tak kalah penting, manajemen operasional harus selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasar. Dengan demikian, manajemen operasional bukan hanya tulang punggung proses produksi, tetapi juga kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Baik, cukup sekian presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.